San, mari kita lanjutkan cerita Sakamoto Days di mana Akira dan Sakamoto harus melihat Satoda Sensei meregang nyawa di tangan Kanaguri. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Satoda Sensei yang mengingat masa lalunya ketika Byodo menanyakan alasan mengapa Satoda menolak tawaran bergabung dengan Order. Satoda muda mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin dia lakukan, membuat Byodo menyayangkan padahal Order adalah puncak teratas untuk profesi pembunuh bayaran, apalagi bayarannya juga lumayan. Satoda menjawab bahwa ada 25 orang di kelas mereka, namun yang hidup hingga saat ini hanya 2 orang, yaitu mereka berdua. Siklus seperti ini selalu terulang. Satoda ingin merevolusi kurikulum pengajaran murid-murid. Namun di masa sekarang, Satoda Sensei yang terbaring dengan penuh luka pun memikirkan Byodo yang sekarang hanya tinggal sendiri saja. Akira yang berlari lalu menangis dan meraih tubuh Satoda Sensei. Sementara Kanaguri tanpa simpati justru merekam situasi itu karena datangnya seorang heroin dalam filmnya. Dia bahkan bermonolog, dipertemukan kembali dalam situasi seperti ini sungguh alur yang cocok untuk kemunculan seorang protagonis. Firasat Kanaguri tidak pernah salah, dia akan coba membunuhnya sehingga ini akan menjadi adegan yang luar biasa. Mendengar itu, tatapan Akira menjadi mengerikan. Kemudian Sakamoto dengan cepat meninju wajah Kanaguri. Meskipun Kanaguri terlempar, tapi dia sama sekali tidak terluka. Akira pun terkejut dengan tubuh Sakamoto yang telah kembali seperti semula, sementara Satoda Sensei menyapa Sakamoto yang telah tumbuh menjadi seorang yang bijak. Sakamoto pun menyapa Satoda Sensei yang sudah lama tidak bertemu dan sama sekali tidak berubah. Satoda Sensei pun mengatakan bahwa dia menyerahkan sisanya pada Sakamoto, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Akira yang menangis tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan pada sensei yang sudah tidak bernafas. Namun Kanaguri datang berbisik pada Akira bahwa senseinya itu telah mati. Kanaguri tersenyum karena air mata kesedihan berlinang di pipi seorang gadis muda. Saat itulah Sakamoto kembali menyerang Kanaguri dengan cepat, tetapi Kanaguri meminta maaf pada Sakamoto karena dia tidak berniat memasukkan Sakamoto ke dalam proyek filmnya itu. Sakamoto yang sangat marah mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tertarik. Segera setelah itu, Sakamoto mengambil bunga dandelion dan ditiupkannya ke arah Kanaguri, membuat Kanaguri heran apakah Sakamoto berniat mengganggu penglihatannya. Siapa sangka Sakamoto kini sudah berada di atas Kanaguri untuk langsung menendang kaktus yang berada di belakangnya agar durinya mengenai Kanaguri. Tetapi Kanaguri berhasil menghindari hujan duri tersebut. Kanaguri mengatakan bahwa kisah kehidupan seorang mantan pembunuh bayaran itu akan menjadi film yang membosankan. Kanaguri pun berhasil melukai pipi Sakamoto dan memecahkan dinding rumah kaca. Sakamoto pun mengatakan bahwa dia pernah melihat Kanaguri saat ujian seleksi. Itu artinya Kanaguri adalah komplotannya Slur. Kanaguri menjawab bahwa ini hanyalah bagian dari proyeknya. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu membuat film yang menceritakan konflik antara JAA dengan Slur. Selain itu, Kanaguri juga akan membuat filmnya dari sudut pandang Order. Kanaguri sama sekali tidak peduli siapa yang menang selama film itu bisa menjadi masterpiece. Kanaguri juga akan memastikan bahwa dirinya akan memberikan Akira peran yang menarik. Sebuah film yang menaburkan bumbu emosional pada heroinnya itu akan cukup menarik perhatian para penonton. Seorang gadis yang tidak lain dan tidak bukan adalah keponakan dari seseorang yang dibunuh oleh Slur. Yah, bibi Akira yaitu Rion Akao telah dibunuh oleh Slur. Sontak,
Akira sangat terkejut mendengar informasi itu. Tetapi dari belakang, Satoda Sensei bangkit dari kematian dan menyerang Kanaguri dengan melemparkan pisaunya tepat menembus kamera dan mata kanan Kanaguri. Mereka sangat terkejut dengan apa yang terjadi karena Satoda Sensei bangkit dari kematian untuk melindungi muridnya. Itulah kenapa Kanaguri menyebutnya sebagai genre Japanese horror. Sakamoto lalu membaringkan tubuh Satoda Sensei yang sudah tidak bernyawa itu dan menyerahkan sisanya pada mereka. Namun, Akira tertegun dengan ucapan Kanaguri mengenai orang yang selama ini dicarinya, yaitu Rion Akao yang telah dibunuh oleh Slur. Ketika Sakamoto berusaha menenangkan Akira, Akira dengan tegas justru menanyakan apakah Sakamoto sudah mengetahui hal ini. Sakamoto hanya bisa meminta maaf karena dia tidak bisa mengatakannya pada Akira. Sakamoto sudah berjanji pada Akao. Akira pun menangis dan tidak percaya bahwa bibinya telah mati. Namun Kanaguri menimbrung bahwa dia mengerti perasaan Akira. Dia mendengar bahwa Rion Akao adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat cantik dan bertalenta. Tapi sayangnya, Kanaguri tidak bisa memfilmkan kematiannya. Tentu saja Akira sangat marah mendengarnya dan langsung mencoba membunuh Kanaguri. Tetapi Kanaguri masih santai mengatakan agar Akira tidak membahayakan dirinya sendiri. Apalagi Akira adalah tokoh penting dalam film Kanaguri kali ini. Tapi jika Akira kehilangan sebuah tangan, mungkin akan menciptakan suasana yang cukup emosional. Ketika nyaris saja Kanaguri akan menebas tangan Akira dengan papan filmnya, Sakamoto dengan cepat melindungi Akira dengan menahan papan film Kanaguri menggunakan kamera Kanaguri yang telah hancur. Menyadari kondisi kameranya yang telah rusak, Kanaguri pun kena mental karena dia tidak membawa kamera cadangan. Padahal Kanaguri sudah mengumpulkan banyak adegan yang menarik. Dia sangat marah dan tidak akan memaafkan Sakamoto. Tapi Kanaguri kembali santai karena dia hanya akan mengambil rekaman baru untuk pengambilan gambar berikutnya. Dia bertanya-tanya, naskah seperti apakah yang cocok untuk... Sebelum Kanaguri menyelesaikan ucapannya, Sakamoto lalu menyemprotkan mulut Kanaguri dengan air yang keluar dari selang. Sakamoto mengatakan bahwa waktu bermain Kanaguri dengan Satoda Sensei sudah selesai. Kanaguri pun mulai berjalan pergi karena Sakamoto sangat menyebalkan. Dia bahkan menyuruh Sakamoto untuk menjauh dari proses rekaman filmnya. Namun saat itulah Sakamoto langsung menyerang Kanaguri hingga keluar dari rumah kaca. Kemudian saat masih di udara, Sakamoto melancarkan tendangannya dan membuat Kanaguri terlempar sampai di perpustakaan. Ketika keduanya berjalan pelan, mereka saling mengintip di rak buku. Sakamoto lantas menarik syal yang dipakai oleh Kanaguri dan kembali melemparkannya ke dinding. Namun Kanaguri tidak bisa berbuat banyak tanpa kameranya. Dan orang-orang yang menyaksikan perkelahian Sakamoto serta Kanaguri mulai mengeluarkan ponselnya untuk mengambil video. Membuat Kanaguri kembali bersemangat karena dia mendapatkan kamera. Kanaguri yang memegangi ponsel pun merasa ini menarik karena dia bisa merekam video berkualitas hanya dengan smartphone. Mungkin Kanaguri perlu mencoba teknik merekam baru. Ini akan menjadi sebuah tantangan baru bagi Kanaguri sebagai sutradara. Sementara itu, Sakamoto berjalan di perpustakaan mencari Kanaguri yang telah dilemparkannya cukup jauh. Namun Kanaguri langsung membungkus kepala Sakamoto dengan syalnya dan menghajarnya hingga terlempar. Kanaguri pun merasa komposisi tubuh Sakamoto sangatlah buruk, padahal dia sudah memikirkan ribuan storyboard untuk filmnya. Kanaguri bisa merasakan hasil yang bagus dari dalam hatinya. Dia bisa mengetahui secara pasti. Tapi sayang sekali untuk Sakamoto, jika dia mau menjadi tokoh utama film Kanaguri, Sakamoto harus mengurangi berat badannya dulu. Proporsi badan Sakamoto sekarang akan membuat penonton tidak nyaman saat menyaksikan filmnya. Sementara itu, Sakamoto keheranan karena gerakan Kanaguri menjadi lebih cepat.
Kita pun diperlihatkan bagaimana Sakamoto dan Kanaguri saling beradu serangan. Sampai akhirnya Kanaguri menamparkan ponsel pada wajah Sakamoto hingga membuatnya terlempar. Tapi siapa sangka Sakamoto membuat Kanaguri diapit oleh beberapa lemari yang didorongnya sekaligus. Sekarang Sakamoto yang telah mengeluarkan banyak kalori dengan pertarungannya melawan Kanaguri lalu berubah ke mode proporsionalnya. Sakamoto mengatakan tidak peduli sebagus apa pengambilan rekamannya, jika naskah filmnya buruk itu sama saja dengan sampah. Melihat tubuh Sakamoto yang telah kembali seperti dulu, membuat Kanaguri merasa Sakamoto sangat ingin menjadi tokoh utama dalam filmnya. Nah minasan, apakah Sakamoto dalam mode tampannya itu bisa mengalahkan Kanaguri? Kita lanjut yuk ke video selanjutnya ya. Dah.